Halo semua, um, gua di video kali ini gua mau coba mau jelasin dan tunjukin barang-barang apa aja yang bakal gua bawa selama perjalanan Camino di Spain. Ini adalah barang-barang semua dan ya gue coba jelasin tunjukin satu-satu. Yang pertama itu yang utama adalah tas backpacknya. Ini yang bakal gue bawa. Tas ini lumayan gede sih dibanding tas yang pada umumnya orang jalanin Camino. Ini gue kapasitasnya 50 liter. Biasa orang kalau jalan Camino itu yang gue baca dan gue tonton di YouTube rata-rata 38 liter sampai 40-an liter. Ini gue bawa yang 50 liter. Ya gue lebih berasa nyaman aja sih bawa buat antisipasi kalau bawa barang banyak dan nanti kalau mau pulang mau pas balik ke Indo bawa oleh-oleh buat istri ya gitu. Ini tasnya. Nah terus udah gitu ada satu tas lagi. Ini tas kecil. Tas kecil ini rencananya sih nanti gue bakal ini ya cari yang agak tipis dan bisa gue masukin sini. Fungsi pertama tas ini ya bakal gue pakai selama perjalanan selama terbang dari Indo menuju sana, begitu juga sebaliknya pas pulang. Karena tas besar ini bakal masuk bagasi, jadi ini yang bakal masuk ke kabin pesawat yang bakal gue tenteng. Dan oh iya satu lagi fungsi kedua adalah ini tas ini bakal gue pakai untuk ngider jalan-jalan di desa atau di kota yang bakal gue kunjungin setelah gue check-in dari hostel. Jadi setelah check-in hostel, tas ini gue taruh dan gue keliling-keliling desa tersebut ya pakai ini gitu. Setelah tas tadi gue bakal tunjukin pakaian yang gue bawa. Rencana untuk baju gue rencana bawa 3 potong. Ada kaos katun 1, kaos katun tangan panjang 1, ini polo shirt yang ada kerah 1, berarti 4 bukan 3, tambah 1 kaos lengan buntung bahan polyester 1. Ini kaos 4 potong. Kenapa polyester? Kenapa polyester? Supaya adem. Dan juga maksudnya polyester maksudnya kalau pas lagi hujan tuh misalnya basah, gua rencana mau pakai bahan polyester supaya nanti kalau beres kehujanan cepat kering. Dan ini juga lumayan enak dipakai buat tidur kalau cuacanya nggak dingin ya. Ini kaos. Celana gue bakal bawa celana panjang 1, celana pendek ini juga bahan celana bola, ini nggak tahu bahannya polyester bukan ya, mungkin polyester, bahannya adem gitu 1. Ini celana kargo 1, dan ini juga bisa dibilang celana olahraga juga, bahannya juga bahan polyester juga. Jadi total celana yang gue bawa adalah 3 celana pendek dan 1 celana panjang. Ini celana. Terus bawa anduk 1, bukan anduk besar tapi nanggung ya, ukuran nanggung. 1 ukuran yang lebih gede dibanding anduk yang paling kecil. Ini 1 anduk good morning 1. Paling enak tuh buat Ini ya buat ngelap keringat segala macem, nyucinya gampang juga, tipis, enteng. Dan urusan kain, daleman gue bawa 3 celana daleman, terus kaos kaki gue bawa 3 pasang.
kaos kaki. Buat 3 pasang. Satu lagi yang ini bahan kain-kainan, bawa sarung bantal. Kenapa gue bawa sarung bantal? Karena di info yang gue baca di tiap hostel itu kadang suka disuruh untuk sarungin bantal dari mereka nggak siapin sarung. Gua nggak tahu sih mereka bakal, misalnya gua nggak bawa sarung, mereka bakal ngecas bayar atau enggak ya, dibanding gue suruh bayar, mendingan gue bawa aja enteng ini kan, gitu. Tadi ini udah. Satu lagi ikat pinggang bahan kain, bukan bahan kulit. Ikat pinggang Kanvas itu kelihatannya. bahan kanvas ya ini ya. Untuk sepatu gue bakal pakai merek ini, merek ASICS. Itu gue beli yang tipe yang jenisnya yang untuk trail run, tapi bakal gue pakai sih sebenarnya buat jalan. Tapi ya ini tapaknya yang lebih inilah, lebih kasar. Trail run itu pasti hiking gitu. Buat lari juga sebenarnya. Oh, tapi yang di permukaan yang kasar gitu ya? Iya, Hmm. cenah mah gitu. Oke. Terus udah gitu sendal dari kemarin gue sebenarnya sempet bingung antara pilih mau pakai sendal gunung atau sendal jepit. Tapi akhirnya gue pilih sendal jepit karena memang sehari-hari gue selalu mayoritas gue selalu pakai sendal jepit kemana-mana. Jadi sendal ini bakal gue fungsiin pada saat gue nanti udah ada di hostel, buat kemana-mana, mungkin buat sambil mandi, atau misalnya cuaca lagi hujan, gue kan nggak mau sepatu, sebisa mungkin sepatu ini jangan basah. Kaki dan kaos kaki gue paling berasa nggak enak kalau misalnya basah. Jadi kalau misalnya hujan, ini bakal gue simpen dan gue bakal jalan kaki pakai sendal jepit aja. Ya udah terbiasa ini kayak orang Indo kan ya. Gitu. Perlu Ini cadangan nggak? Nanti kalau sendal jepitnya putus gimana? sendal putus di sana juga harusnya ada kali ya. Ya kan nggak harusnya sih nggak sesering amat ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan-hujan terus. Harusnya. Yang mau bawa cadangan Swallow. Iya juga ya. Indonesia banget kan? Ntar coba ya. Ya benar juga. Ntar coba, tapi penuh tas gua. Oke, terus ini urusan buat kepala. Buat kepala itu gua bakal bawa satu, ini namanya topi rimba. Ya nggak tahu udah jenis topi rimba lah. Topi rimba model-model begini. Dan satu lagi gue bakal bawa buff ya, bisa gue pakai buat tutup kepala atau mungkin buat cover leher gue. Ini buff satu. Apalagi ya untuk ini. Ini satu lagi yang untuk peralatannya gue mau tunjukin. Gue bakal bawa trekking pole 2. Trekking pole 2 ini ini gue agak bingung nih, terutama pada saat buat bawa terbang menuju ke sananya dan terbang balik. Jadi gue udah coba tes masukin ke sini, ini nih ngepas banget. Jadi kelihatannya nanti ini bakal gue packing, gue wrapping, dan setelah itu gue bakal wrapping lagi si trekking pole ini ke tas ini, baru masukin ke bagasi. Rencananya begitu. Setelah sampai karena trekking pole ini kalau gue baca-baca di website airlines ini nggak boleh dibawa masuk ke dalam kabin karena dianggap sebagai senjata. Bisa dipakai senjata ya? Bisa dipakai sebagai buat senjata. Kalau dulu gue waktu itu pernah traveling kemana bawa tongsis, dulu juga pernah kena. Nggak boleh katanya, tapi sekarang sepertinya udah boleh. Dan gue udah cek sih di website airlines itu
tongsis diperbolehkan untuk masuk dalam kabin. Kalau ini nggak boleh. Satu lagi yang tadi lupa tunjukin, yang di belakang gua nih, bukan kucing ya, jaket. Emisi, bentar, punten. Gua bakal bawa satu jaket ini. Enggak amat. Gua satu jaket ini ya. Ya, nemenin orang jahat. Gua sebenarnya punya satu jaket lagi yang lebih anget, tapi akhirnya nggak gue pakai. Ini baru gue beli di FO. Setelah gue coba cukup anget, nggak sangat yang punya jaket gue, tapi enteng dan kalau dilipat digulung itu jauh lebih tipis dibanding jaket punya gue yang ini yang sebelumnya. Jadi maksudnya ya buat irit volume tas gua, karena tas gua juga kan itu ya backpack, bukan kayak koper gede gitu kan. Ya sebisa mungkin volumenya sekecil mungkin, kurang lebih gitu. Ini jaket. Mudah-mudahan gua nggak kedinginan di sana. Terus tadi urusan ini lagi, ponco. Gua ada beli ponco. Nggak perlu gue buka kali ya. Ya ini ponco ini gue cari yang bisa berfungsi bukan cuma buat cover badan doang, tapi bisa cover pada saat gue pakai backpack ini. Jadi ada beberapa ponco yang sempat gue cari sebelumnya itu cuman fit di badan doang. Nah untungnya ketemu ini ada satu ponco dan lumayan oke nih harusnya. Mudah-mudahan nggak bocor. Ponco gede yang bisa buat tenda juga. Oh iya, bisa buat tenda. Ini multifungsi nih. Kalau hikers pasti tahu. Tulisannya bisa difungsikan sebagai matras, sebagai bivak tenda, dan atau sebagai ponco. Ya, gue sih bakal pakainya cuma sebagai ponco doang sih. Karena gue nggak di sana niatnya nggak camping. Bakal cari penginapan di sana. Berikutnya buku ini primbon gua atau tadi gue sempat bilang ke istri gua, ini adalah buku pintar karangan Iwan Gayo. Semua yang perlu kita tahu ada di situ ya. Iya. Hanya orang yang seumuran kita kayaknya mungkin tahu buku pintar. Kalau sekarang orang taunya dari Google, semua googling. Masih ada ya itu? Atau chat GPT sekarang ya. Iya, ini yang bakal gue bawa nih, buku ini. Itu udah buku pernak-pernik kecil. Ini gue bakal bawa. Sebenarnya ini perlu nggak perlu, gue kemarin iseng beli di marketplace online center. Nah, ya gue nggak tahu bakal kepake apa enggak ya, berhubung barangnya kecil ya nggak ada salahnya gue bawa. Jadi mungkin bisa ngehemat baterai handphone gue kalau ini. Jadi pakai senternya pakai ini center. Nah ini yang kecil-kecil, ini adalah karabiner ya. Kita nggak tahu ini nanti bisa kepake atau gimana atau enggak ya, tetap bakal gue bawa aja karena fungsinya sih kalau memang ini lumayan nolong banget karabiner kan. Dan satu lagi ini dia karabiner plus tambah gantungan botol ya, botol plastik, botol air mineral kek, botol apa kek, ini bisa dicetekin. Udah tinggal dicantelin, cetek. Ya nggak tahu kepake apa enggak, kita lihat aja. Yang penting gue bawa dulu. Cobain? Boleh. Coba. Ini tinggal cetekin nih. Tuh, ini tinggal cantelin kemana? Ke pinggang kek, ke sini kek. Di sini kan ada ini. Di apa namanya ini bisa dicantelin begini.
Nah begitu, supaya nggak perlu megang-megangan. Pernak-pernik yang lain lagi yang gue mau bawa ini dry bag. Gue ada beli dua dry bag sih. Satu yang kapasitas 10 liter, satu lagi yang 5 liter. Nah rencananya yang 10 liter ini sebagian pakaian gue mau masukin ke dry bag ini. Masukin dry bag ini, ya maksudnya yang di hari itu nggak gue pakai, nggak bakal gue pakai, gue bakal masukin sini supaya nggak cecer. Jadi gue kalau ngerogoh backpack gue nanti misalnya mau ambil sesuatu gampang jadinya, yang udah gue siapin yang bakal gue pakai. Ini dry bag satu. Dry bag yang lebih kecil ini udah ada isinya nih. Isinya adalah toiletries, perlengkapan mandi gue. Ya kalau ini roll on, ada satu roll on. Ada shampoo, sabun, sikat gigi, odol, cukuran sih ini gue udah siapin sih sebenarnya. Ya mungkin yang bakal gue bawa adalah ini adalah cukuran bekas gue yang sekarang gue pakai. Gitu. Ini jadi gue masukin dulu aja. Dry bag ini jadi bakal gue bawa pada saat gue mau mandi. Ya gue bawa masuk ke dalam kamar mandi. Oh iya, satu lagi. Ada kemungkinan gue mau cuci, misalnya gue mau cuci baju ya, gue berniat cuci baju sendiri. Mungkin bakal pakai sabun mandi cucinya, bukan pakai sabun cuci baju. Mungkin baju gue nanti, baju kotor gue antara gue bakal cuci di wastafel atau gue cemplungin sini, isi air, gue bejek gitu. Kita lihat aja gimana dah. Lihat sikon gimana nanti. Jadi opsi cuci baju gue ada dua, lewat wastafel atau lewat sini, atau lewat dry bag yang ini juga bisa mungkin kalau baju gue banyak. Gitu, ini gue masukin dulu supaya yang lebih ngomong. Ini dry bag udah. Terus sunscreen, gue siapin 2. Sunscreennya sih sebenarnya SPF-nya nggak tinggi amat. Ini cari yang paling murah, beli satu dapat satu. Iya, pas lagi promo, buy one get one waktu itu gue beli promo, ya langsung gue beli. Ini SPF-nya 33. Ya, nanti paling ya setiap beberapa jam sekali gue timpa lagi aja gitu. Ini terus ini udah, ini dia tuh komentar. Ini gue keluarin tadi pernak-pernik yang lain juga. Ini dulu gue jelasin. Ini dulu gue bakal bawa jepit jemuran sama tali jemuran. Ya apa namanya, kalau gue baca di blog-blog orang, ada hostel yang siapin area jemuran, ada yang enggak. Nah, yang udah disiapin juga itu tuh kita nggak tahu deh seberapa gede tali jemurannya, seberapa panjang tali jemurannya. Gua ada space nggak? Karena takutnya rebutan sama tamu-tamu hostel yang lain. Jadi ya dibanding gua nggak bisa ngejemur, ya udah gua bawa aja sendiri tali sama jepitannya. Dan juga mungkin nanti kalau misalnya gua tidur di hostel dapat sisi ranjang di bagian bawah, kan di atasnya kan itu ada ranjang orang lain kan, pasti ada jeruji-jerujinya. Gua bisa gelar tali itu, bisa gua gantung juga gitu. Ini gue siapin, terus udah gitu apalagi, nah isi ini deh, isi pernak-pernik yang lain, cotton bud, tusuk gigi, ada gunting kecil, terus gunting kuku. Ini gua nggak tahu perlu bawa apa enggak, sendok garpu plastik.
Gua nggak tahu perlu bawa apa nggak nih. Atau kalau plastik, tapi kayaknya gua bawa dulu aja kalau memang menu-menuhin atau ini. Kalau menu-menuhin ya udah, tinggal gua buang aja. Satu lagi kata-kata, banyak yang ngomong, ya bukan banyak ngomong, udah pasti kalau tidur di hostel yang satu ruangan banyak orang itu pasti orang banyak yang ngorok, termasuk gue juga ngorok. Nah jadi ini akhirnya gue beli, ini namanya apa nih, tutup earplug, nah earplug, tutup hidung, tutup hidung. Jangan ditutup hidung kamu saya. Tutup kuping. Tutup kuping. Nah ini gue bawa ya buat jaga-jaga, kita lihat aja. Sebenarnya gue kebluk sih, cuman tapi ya nggak tahu, kalau memang gue nggak bisa tidur ya tinggal gue pakai kan. Ini Boxnya plastiknya kemasannya nggak dibuka aja biar ini tempat. oh iya, nanti ini bakal gue buka. Ini buat tunjukin ini mereknya. Terus apalagi ini udah, di sini udah, medical, gue bakal bawa Panadol, bakal bawa Band-Aid yang ukuran kecil sama ukuran sedang. Ini kemungkinan bakal gue pakainya tuh di urusan kaki kalau melepuh. Kaki kalau melepuh ya, gue bakal pakai ini Band-Aid buat jaga-jaga aja, karena kalau melepuh itu jalan pasti sengsara banget deh. Gitu. Satu lagi tolak angin. The one and only. Ketahuan banget orang Indonesianya. Ini untuk urusan medical. Tisu kecil. Ini tisu bekas gua sih, nanti gua bakal beli yang baru. Tisu ukuran kecil, ukuran setengah, biasa kan yang panjang gitu. Satu lagi tisu basah. Buat apa? Gua waktu beberapa pernah keluar itu, keluar negeri dan cuacanya lagi dingin, itu tuh biasa kan, di negara Eropa itu udara dingin dan kering juga kan. Urusan pup. di sana itu kan ya, ceboknya kan bukan pakai air. Di sini kita ada jet washer lah, bisa pakai gayung lah. Di sana pakai tisu. Gue dari dulu jalannya coba jalanin berapa kali pakai tisu. Aduh, gak enak banget. Gak enak banget. Jadi akhirnya nih kali ini gue pergi ke luar negeri ini nih. Gue akhirnya niat gue bawa tisu basah. Ini buat cebok ini. Ini buat cebok. Terus apa lagi ya yang belum ya? Ini udah. Ini dia, oh iya. Botol minum ini bakal gue bawa selama penerbangan juga. Ingat ya, kalau pas penerbangan, pas lagi masuk security check, ini harus kosong, jangan isi air. Nanti begitu lewatin security check, begitu masuk boarding area, ya kalau misalnya ada di Indonesia nggak tahu ada air keran kan itu nggak bisa diminum. Tapi kalau misalnya di luar negeri, air keran bisa diminum. Jadi begitu lewat itu ya langsung isi aja pakai air keran. Oh mungkin sekarang Soekarno-Hatta sih ada ya kayaknya ya, air ada nggak ya? Nggak tahu deh, nanti gue cek. Pokoknya gitu, masuk pesawat ini harus kosong. Dan begitu nanti ini juga selama perjalanan Camino ini bakal gue bawa ini buat bekal minum gue selama perjalanan. Gue bakal taruh di samping sini. Nah, gitu. Jadi yang tadi itu yang karabiner untuk leher botol itu cuma untuk cadangan ya? Karabiner leher. Yang itu yang ada botol. Iya, untuk cadangan, betul, untuk cadangan. Utamanya adalah ini. Utamanya ini. Ya misalnya nanti ketemu Indomaret di sana di Spanyol atau Alfamaret. Gue lagi pengen teh botol. Gitu. Apalagi yang belum ya? Ini dia. Electrical.
electrical urusan handphone dan lain-lain. Ini bakal gue bawa bonggolnya, satu bonggolnya. Ini gue ada dua port. Terus udah gitu, ini adalah power bank. Gue bawa power bank, ini perlu banget. Ini kalau sambil video-video segala macem, waduh, baterai sekarang. Gua apa bukan itu? Enak aja. gue sengaja beli ini nih. Power bank. Terus udah gitu, ya kabelnya, kabel charger. Ini kabel charger. Terus udah. Oh, yang tadi ini sebenarnya yang pernak-pernik tadi ini salah tempat. Ini harusnya yang pernak-pernik ada di sini. Gue bawa notes kecil dan bolpen. Notes kecil ya, mungkin aja zaman sekarang tetap kan kadang ngetik di HP di notes atau di mana kan kadang suka malas ngetik, tetap lebih nyaman nulis ya. Kalau ini kan jadi udah siap. Umur Ketahuan umurnya lagi ya, masih pakai notes. ngomongnya Gitu. notes. Ini nanti kamu mau pakai kamerain pakai kamera handphone. Pakai kamera handphone. Rencananya pakai kamera handphone. Oh iya, ini sekarang sambil syuting ini handphone gue ini dipakein tongsis nih. Gue juga bakal bawa tongsis yang sekarang gue pakai itu, yang sekarang lagi pakai shoot itu. Ada satu lagi yang gue kelupaan. Coba tolong saya. Coba ini ya. Gue bawa bekal rokok. Rokok ini bakal gue bagi ke teman gue. Gue ada teman di sana di Prancis, dan gue bakal stay beberapa hari di sana. Dan juga sebagian besar ini bakal gue bawa. Salah satunya buat ya rokok. Ini kan yang gue bawa nih Sampurna Mel sama Jisamsu. Oh, Jisamsu di sana nggak ada kan? Di sana nggak ada. Mungkin ini jadi kayak barang unik, rokok unik yang para bule-bule itu belum pernah coba ya. Kalau mereka pernah ke Bali segala macam, ke Indonesia pasti udah tahu lah. Cuman tapi mungkin banyak yang belum tahu juga. Ya ini mungkin salah satu cara nanti buat gua bersosialisasi, buat cari teman, jadi ada bahan omongan. Kan gua jalan ke sananya sendiri. Kalau nggak ada teman manyun juga gua nanti mesti cari teman kan. Jadi inilah salah satu senjata gua. Gitu. Ini berarti tinggal gua taruh sini. Ini bekal gua. Ada satu lagi sih sebenarnya. Nah, coba saya ambil. Ini nggak bakal gua bawa. Ini oleh-oleh buat teman gua yang di Prancis itu. Lo tau nggak, dia nitip suruh gue bawain 1 dus Indomie kari ayam. Bule lu. Demannya kari ayam. Gue tanya mau campur nggak? Mau campur rasa ada mie goreng kek atau kaldu ayam atau apa yang spesial? Nggak mau lu. Kari ayam spesifik 1 dus. Ini buat oleh-oleh, nggak kan gue bawa Camino. Gila aja gue bawa pang-pang begitu kan. Oke, kalau gitu kayaknya semuanya udah